Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog saya Bram. Nah teman-teman, sekarang mau bahas kompetensi atau skill apa aja yang perlu kita upgrade nih teman-teman di era sekarang, era new normal, kondisi pandemi COVID ini teman-teman. Jadi kita nih sebagai employee lah, kita bahas sebagai employee saja, sebagai pegawai, skill apa sih yang harus kita upgrade nih teman-teman agar kita bisa bertahan di perusahaan, ataupun misalnya in case ada hal yang tidak terduga gitu, perusahaan kita pilot atau bangkrut sehingga banyak karyawan yang di PHK misalnya. Jadi teman-teman, sebelum melanjutkan menonton, mohon support channel kami dengan klik tombol subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Perlu skill apa aja untuk bisa survive di masa sekarang nih teman-teman. Nah, yang paling pertama nih teman-teman, skill yang dibutuhkan oleh teman-teman itu yaitu skill jualan teman-teman. Itu penting banget loh teman-teman. Penting. Skill jualan, skill marketing. Nah, kita mau bahas poin nomor 1 dulu ya teman-teman. Nah, di era sekarang ini kebanyakan, atau kita memang budaya kita Indonesia itu dididik untuk menjadi pegawai teman-teman. Hampir 80% lah, termasuk saya juga terdidik beres sekolah, universitas, kuliah, pikirannya itu langsung menjadi seorang karyawan, bekerja di perusahaan besar, menjadi staf ahli misalnya dalam satu perusahaan gitu. Jadi hampir 80% itu sarjana-sarjana kita, usia-usia produktif kita itu berpikir untuk bekerja di perusahaan yang besar, mendapatkan posisi yang bagus. Tidak salah teman-teman, tapi kondisi sekarang itu membuka mata, membuka semua possibility, kemungkinan gitu teman-teman, bahwa bekerja di perusahaan saja itu tidak cukup. Kita menjadi seorang karyawan pun tidak cukup, harus punya sesuatu lebih gitu teman-teman. Itu penting sekali, apalagi sekarang itu banyak perusahaan besar pilot. Salah satunya saya dengar juga perusahaan otomotif besar gitu di salah satu kota di Jawa Barat juga akhirnya mengubarkan pabriknya teman-teman. 5.000 karyawan di PHK, dipecat. Bisa teman-teman bayangin bagaimana nasibnya gitu. Nah sekarang baik lagi nih ke jualan, marketing. Kalau misalnya bicara marketing itu bicara keberanian lah terutama teman-teman. Keberanian itu penting. Keberanian kita untuk menawarkan produk atau jasa ke teman-teman kita, ke semua relasi kita, itu penting teman-teman. Kenapa? Karena tidak akan ada penjualan tanpa penawaran gitu tuh. Itu menjadi modal yang sangat berharga sekali lah buat kita untuk bisa tangguh berjualan, berani menawarkan gitu, meskipun ditolak, meskipun tidak dibeli, meskipun di awal-awal itu terasa berat gitu teman-teman. Merasa malu gitu teman-teman, tapi it's okay, itu proses teman-teman. Jalani saja, jualan saja, tawarkan saja, gunakan semua platform media sosial yang teman-teman punya, misalnya WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, semuanya pergunakan teman-teman. Jangan disia-siakan. Kalau nggak ngerti caranya, belajar. Banyaklah di YouTube video-video yang mengajarkan mengenai bagaimana tutorial mengolah Instagram jualan dan lain sebagainya lah. Banyak sekali referensi-referensi yang bisa dipergunakan. Kemudian kembali lagi, setelah kita bisa nih untuk belajar, udah mulai berjualan, berusaha untuk dagang. Nah, kita harus punya maksudnya kita harus banyak peka terhadap lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita itu maksudnya gini, kita harus menjual produk yang banyak dibutuhkan lah teman-teman. Yang pertama, menjual produk yang banyak dibutuhkan. Nah, challenge-nya itu, tantangannya itu, kita harus tahu sumber produk nanti yang kita ambil untuk dijual lagi itu harus tahu, sehingga kemungkinan marginnya itu bisa terukur itu profit, kita punya dapat profit lah gitu meskipun sedikit. Itu jadi yang pertama, menjual produk, peka gitu terhadap lingkungan yang dibutuhkan oleh rekan-rekan kita atau lingkungan kita itu sedang butuh apa. Misalnya sekarang itu, kalau saya pribadi itu jualannya ada masker, terutama dari sekarang kan ada 3 jenis masker nih teman-teman, kalau bisa kita klasifikasikan. Masker itu ada 3 ya, ada masker kain, kemudian
masker medis sama scuba mask itu loh teman-teman, yang ngepas itu kayak bahan street. Nah, saya kebetulan dapat produsennya, kemudian saya menjadi tangan pertama untuk distributor, sehingga bisa dapat margin keuntungan lah untuk jualan ke teman-teman. Nah, itu perlu teman-teman cari juga passionnya teman-teman itu di mana, jualan apa, kemudian kebutuhan marketnya itu apa sekarang yang sedang dibutuhkan. Kemudian yang kedua itu kita menjual produk yang pelopor gitu teman-teman. Jadi menjual produk yang tidak tidak umum lah, tapi nanti kita punya visi bahwa suatu saat produk ini akan boom. Nah, itu kita harus riset, kita harus berpikir jangka panjang, misalnya ini produk apa yang perlu kita jual sehingga nanti kedepannya banyak yang orang cari gitu. Nah, itu juga perlu proses lah, tidak mudah tapi tetap harus dijalani. Kalau buat teman-teman yang masih posisinya bekerja, itu harus dimulai teman-teman. Pergunakan waktu istirahat teman-teman setelah jam kerja itu, cari peluang-peluang usaha, peluang-peluang dagang, peluang-peluang berjualan. Jadi jangan pernah merasa nyaman dengan posisi teman-teman sekarang, meskipun teman-teman misalnya dalam posisi karyawan tetap misalnya tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kita harus tetap mempersenjatai diri lah gitu dengan berbagai macam senjata agar kita bisa survive meskipun misalnya kena PHK dan sebagainya. Kemudian buat teman-teman yang sekarang dalam posisi menganggur, buat teman-teman yang sekarang kesulitan bingung untuk harus seperti apa, Bram, ya berjualan aja teman-teman. Jualan, insya Allah lah, mau jualan makanan, jualan barang, jualan apapun gitu, insya Allah selama yang dijualnya baik itu kita bisa bertahan lah, dapat penghasilan gitu, apalagi kita sebagai kepala keluarga kan. Nah, kalau misalnya teman-teman bicara modal dan lain sebagainya, memang itu challenge-nya agak tantangannya itu, tapi sebetulnya bisa dinegosiasikan lah teman-teman. Masalah modal itu banyak caranya. Bagaimana kita bisa berdagang tanpa mengeluarkan modal gitu, misalnya kerjasama. Nanti saya akan bahas di video setelah ini bagaimana caranya kita berdagang, berjualan tanpa memerlukan modal yang besar gitu teman-teman. Intinya kemauan, tekad, niat, keberanian, jangan menyerah, ditolak, tidak dibeli dan lain sebagainya, tetap maju terus, pantang mundur teman-teman, demi kita, demi keluarga kita. Mungkin sekian video kali ini teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Saksikan nanti video selanjutnya ya. Terima kasih, arigato, thank you, see you next video, bye bye.